Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Gimana Pak Rusdi kabarnya? Ya. Udah lama nggak ketemu kita Ya. nih. Alhamdulillah sahabat Amru Channel, terutama yang ada di Malaysia dan di Indonesia juga. Kali ini saya dolan ke rumahnya Pak Rusdi Zulkarnain di Malang. Beliau ini adalah traveler ya. Ke Malaysia itu sudah hampir 60 kali lebih Pak ya mungkin. Kurang dikit. Ya, 58 lah. 58 kali ya 58 kali. ke Malaysia. Jadi sahabat-sahabat yang ada di Malaysia, kenapa beliau itu sering ke Malaysia? Ya, nanti kita ceritakan. Ya, beliau ceritakan. Mulai dari Kuching, Sarawak, semua sudah Pak ya? Ya, jadi kan Malaysia tuh Ada dua bagian. dua bagian kan. Di semenanjung Malaysia, yang mulai Singapura sampai Malaysia sampai Thailand, di semenanjung itu Mas. Sudah pernah semua. Dan ada di Pulau Kalimantan, ada dua negara bagian, Kuching dan Sabah. Ya Sarawak dan Sabah. Ya. Pak Rusdi, selama ini kan jenengan sudah sering ke Malaysia. Jadi menurut Pak Rusdi secara umum apa yang istimewa atau yang menarik dari Malaysia itu Pak Rusdi? Mungkin ini biar teman-teman kita di Malaysia tahu, oh ini yang ternyata bikin menarik wisatawan atau apanya gitulah. Ya terutama dekatnya Mas. Dekat ya? Dekat. Kalau penerbangan 2,5 jam, dekat kan. Kemudian bahasanya masih kita mengerti. Karena bahasa Melayu. Makanannya juga enak-enak, ngangeni itu bahasa Melayunya apa ya? Ngangeni itu ngangeni itu bikin ketagihan. Rindu Ya. dengan rasanya. Rindu. Dan makanannya itu kaya rempah. Jadi dan dia itu nggak pelit-pelit Mas. Jadi makanannya enak bener udah. Iya. Kalau ke sana yang paling dirindui Pak Rusdi makanannya apa Pak? Nasi apa? Waduh, hampir semua Mas. Kalau yang murah yang nasi lemak ya kan, 1 ringgit, 2 ringgit ya kan. Kemudian kita ngambil lauknya, teh tarik. Iya. Itu banyak lah Mas ini. Rendangnya juga enak, karena kayak bumbu sama rempah. Iya. Dan besar porsinya itu. Besar ya. Enak itu. Iya, makanan itu dan Makanan. itu Inilah. mudah cari yang halal juga ya di sana ya. Banyak Mas. Iya. Itu saudara-saudara, jadi seperti itu Anda mungkin perlu tahu bahwa yang bikin kangen salah satunya makanan khas Malaysia. Di Malang sekarang sudah mulai muncul Pak ya. Ada beberapa. Ya, ada nasi kandar, ada nasi lemak. Di Malang sini itu sudah ada yang jualan. Jadi yang kekinian juga ada. Yang kekinian yang dari Malaysia dan itu laris ya. Laris. Jadi mulai subuh antri. Jadi kalau orang Malaysia menganggap orang Indonesia itu nggak suka produk Malaysia itu salah Pak ya. Salah ya. Ya kita sebagai katakan tanda kutip turis atau wisatawan Mas. Ya cari yang enak-enak aja lah. Iya. Ngapain kita mikirin ini hal-hal yang enggak ini. Iya betul. Ini enjoy aja lah. Di Malaysia itu enjoy sudah 58 kali bayangkan. Semua insya Allah semua kota provinsi sudah Pak ya. Ke Penang sudah Pak. Sampai RT-RT-nya Mas. Oh berarti punya teman di Malaysia juga. Banyak Mas. Di mana Pak temannya? Banyak, ada di Malaka, di Johor, di Malaysia, di Penang, banyak lah Mas. Iya. Ini teman-temannya Pak Rusdi itu. Ya cuma sekedar teman. Tapi kalau saya jalan di sana ya mampir gitu. Pernah mampir? Ya kadang-kadang mampir, tapi saya intinya nggak mau ngerepotkan orang Mas. Oh gitu. Intinya begitu saya. Iya. Agak sini dikit Pak Rusdi, agak geser dikit. Nah, selain makanan, kira-kira apalagi yang bikin Pak Rusdi itu kangen Malaysia? Ya Malaysia itu kan seperti di Pulau Jawa. Iya. Ada Jawa Barat, Jawa Timur, ya. Jakarta, Jawa Tengah, Jogja. Nah, sama lah di sana namanya negara bagian. Nah, itu tadi seperti saya bilang itu kan dia dua di bagian besar, ada di Pulau Kalimantan dan di Semenanjung ya. Di Semenanjung. Nah, itu negara bagiannya banyak. Jadi bisa kita pakai kereta api, kita bisa pakai bus. Angkutannya gimana? Semua mudah, enak.
enak dan jelas, nggak ada itu namanya. Calo. Wah, iya, jadi apa namanya kepastian tarif kita bisa ini. Bisa. Kita bisa pastikan, kita tinggal milih aja mau yang mana, mau yang ekonomi, mau yang Iya. eksekutif, nah itu. Jadi jelas lah, enak. Ya, jadi seperti itu. Kita mengakui kalau di beberapa sektor Malaysia memang lebih unggul, Pak ya. Lebih transportasi, mungkin jalanannya juga Pak ya, kondisi jalan bagus. Jalan bagus. Itu. Dan bisa dipastikan Mas, apa namanya waktunya. Nah, ya, berangkatnya sehingga kita bisa memprediksi sampainya jam berapa. Kemudian kalau kita mau jalan Kemana berikutnya lagi, itu kita sudah pasti. Ya, jadi nggak sampai ketinggalan pesawat gara-gara ini ya nanti ya. iya, jadi nah negaranya banyak Mas, mulai dari Penang, dia pulau sendiri, ya, Mas, ya, Malaka, Johor, Pahang, Kelantan, ya, Kedah, ya, kemudian di apa namanya Sarawak sama di Sabah, ya, banyak lah itu, tinggal pilih aja. Nah kita emang kalau sekaligus kita berangkat ke sana, di samping perlu waktu yang lama, biayanya juga mahal, juga lumayan gitu. Tapi berarti Pak Rusdi ke sana, balik lagi ke sana lagi, balik lagi gitu ya. Jadi sebanyak 58 kali itu saya diantaranya ada yang transit. Oh gitu. Misalnya saya mau ke India. Nah, karena budget apa namanya? Budget penerbangannya itu budget. Nah, dia harus ke base-nya dulu. Base-nya itu ada di Kuala Lumpur. Kemudian saya misalnya mau stay 2 hari. 3 hari di situ, baru saya lanjut ke India dan pulangnya juga lewat Kuala Lumpur lagi. Nah, itu kalau dihitung-hitung bisa sampai 58 kali. Dan ketika explore ke apa namanya, ke daerah-daerah itu, apa yang membuat Pak Rusdi itu senang gitu. Misalnya ke Kuala Lumpurnya atau ke Sarawaknya, ke apa itu, apa ada hal-hal baru apa ya? Jadi Malaysia itu boleh dikatakan rumah saya yang kedua Mas. Gitu ya. Iya, jadi ya mohon maaf, jadi kalau saya punya keinginan dan ada budgetnya Mas, ya berangkat aja. Kadang-kadang mohon maaf Mas, pakai sendal jepit. Sekarang ada peraturan nggak boleh katanya naik pesawat pakai sendal jepit katanya, ya, untuk kesopanan atau apalah. Nah itu negara tinggal pilih Mas. Jadi saya tuh nggak menentukan, oh ini negara ini bagian ini bagus, negara ini bagian ini bagus, enggak. Pokoknya saya cobain. Gitu. Ya tentu ada yang populer ya, yang favorit ya Mas ya, ada. Tapi ya saya kalau pergi-pergi itu saya nggak nentukan, dia mau jelek mau bagus, pokoknya saya pernah ke situ gitu Mas. Ada ilmu pasti, ada pengetahuan gitu, baru ya. Saya nggak pernah beda-bedakan Mas. Betul. Dan tidak perlu diceritakan buruk-buruknya, yang baik-baik saja. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan Pak Rusdi ini saudara-saudara yang ngajak saya backpacker ke Malaysia juga Pak ya. Mampir ya kita ke Malaysia ya. Malaysia, Thailand, Laos ya. Iya. Myanmar. Oh, Myanmar. Itu sama beliau ini. Sampai saya ke kamera ketinggalan ya, naik kereta api di Thailand. Itu 12 kota dulu. 12 kota di 4 negara ya. 4 negara. Jadi saya diajak jalan begitu aja tanpa jadwal. Ayo kesini, ayo kesini, ayo. Jadi nggak pernah dikejar-kejar itu Mas. Kejar waktu. Kejar waktu. Nah ke tempat yang sama kita bisa beberapa kali. Terserah kita mau 2 kali, 3 kali. Ya mohon maaf kalau pakai travel kan sudah ditentukan jamnya. Sekali aja. Ya emang beda-beda. Tinggal milih aja lah. Dan itu memang menyenangkan ya, backpacker itu memang menyenangkan. Kita bisa naik kereta, naik angkot, naik bis, macam-macam. Jadi emang kalau ke Malaysia Mas, kalau sebagai pemula cocok lah dibanding ke Singapura. Kalau Singapura kan emang mahal. Kita budgetnya harus cukup. Dan emang agak ketat dia. Begitu seperti di Eropa juga begitu. Kalau di Singapura itu.
Ya di Singapura pernah dulu saya sebelum diajak Pak Rusdi itu ya namanya pertama kali ya saya beli aqua di Orchard Road itu kecil kecil kalau di sini 2.000 mungkin Pak ya. 2.000 di sana 12.000 Pak. Betul Mas. Saya agak kaget. Ya maklum orang kampung. Tapi makin lama kita kan jam terbangnya makin tinggi Mas. Makin tinggi ya. Sehingga kita bisa memilih mana yang free, mana yang berbayar. Betul. Begitu kita tinggal pilih. Itu jam terbang. Terus baca-baca informasi, lihat-lihat informasi. Sehingga kita banyak ini pengetahuan. Betul. Kalau keluar itu. Pak Rusdi kembali ke Malaysia. Kira-kira hal yang paling penting untuk kita misalnya yang layak kita tiru di fasilitas umum itu apa menurut Pak Rusdi? Pelayanan apa kira-kira Pak? Ya untuk kesehatan Mas. Kesehatan ya. Kesehatan kan. Iya. Ya. Justru orang kita banyak yang berobat ke sana. Iya betul yang sedangkan mereka sedikit. Kenapa sedikit? Karena emang dia menjaga mutu makanan. Jadi makanan itu ya maupun di warga biasa, warga menengah atau apa, mas semua dijaga. Ya. Gitu. Dijaga itu supaya rakyatnya sehat. Mulai dari minyaknya, mulai dari tempatnya, apa bisa kemasukan tikus, bisa kemasukan kecoa atau gimana itu ini. Kemudian kandungan-kandungan gitu mungkin oplosan nggak ada ya mas ya, karena diinspeksi di sana jadi nggak ada tuh yang namanya itu ya makanan palsu untuk keracunan. Iya keracunan untung banyak tapi itu justru rumah sakit itu penuh oleh orang Indonesia. Mereka jadi, sendiri sehat-sehat. Sebetulnya kalau mulai dari sekarang kita jaga ya mas ya, baik di rumah mau di apa ya skalanya berbeda ya, misalnya mau yang biasa mau yang apa kan ini mas ya, sesuai kemampuan kita garapnya kan. Orang Malang yang berobat di Malaysia banyak Pak ya, orang tokoh-tokoh itu. Banyak. Ke Penang rata-rata ya, orang kaya di Malang itu kalau nggak ke Singapura ke Penang jadi berobatnya. Saya bukan tenaga kesehatan mas, tapi saya memperhatikan itu observasinya atau apa itu langsung. Jadi nggak usah pindah-pindah. Ini pindah observasinya begini, ini kesini pindah lagi begini, beda-beda. Jadi nggak ada kepastian. Kalau sana udah pasti. Itu yang saya lihat. Betul. Jadi orang puas. Sehingga beberapa kali berobat di sini dengan biaya yang besar, hampir sama lah biaya sekali 2 kali. Kira-kira begitu lah. Dan banyak sekali orang Indonesia yang berobat di sana. Banyak Penang. Kita mengakui beberapa memang jauh lebih baik ya, dan itu kesehatan, transportasi juga. Iya. Sana juga enak, jelas ya. Jelas. Banyak juga yang ini yang free. Termasuk tol itu ya, masuk tol free ya. Enggak, kalau tol bayar, Kalau yang dalam kota justru ke tempat-tempat wisata buat turis, buat warga itu sendiri banyak ya. Mau naik yang free, mau yang bawa sendiri, mau bayar terserah mas di sana. Gitu itu terus kulinernya juga banyak. Tinggal milih. Jadi seperti itu saudara-saudara dari Malaysia. Kalau orang Indonesia sudah berkali-kali ke Malaysia seperti Pak Rusdi ini, dia tahu betul bagaimana hal-hal positif yang ada di sana ya. Kalau yang belum pernah tahunya dari YouTube, mungkin ya akan memberikan pendapat yang berbeda. Makanya saya tidak ingin berkonflik di YouTube seperti yang ada di YouTube selama ini. Kita pengennya ya orang Indonesia sama orang Malaysia itu ya rukun-rukun aja Pak ya, enjoy aja. Mereka juga banyak kemari mas, ke Bromo, ke Surabaya banyak itu. Kan itu ada penerbangan plat merah lah ya itu ya. 4 kali sampai 5 kali mulai subuh sampai tengah malam. Mulai mandir ke kemari. Jadi gitu saudara-saudara, itu nanti akan ngobrol di part kedua. Jadi ini tadi tentang Pak Rusdi, tentang kesannya tentang Malaysia. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi masih tentang Malaysia dari Pak Rusdi. Apa saja, terus bagaimana dia itu berkomunikasi, berteman dan lain-lain. Untuk di sesi ini kita akhiri dulu Pak Rusdi ya. Makasih Mas. Terima kasih Pak Rusdi ilmunya ya.
Salam dari Pak Rusdi. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.